Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Febri di sini dan kita ketemu lagi di channel Black GG. Kali ini kita akan mereview mantan flagship dari brand Sony guys, yang sudah sangat murah untuk kita miliki di tahun 2021 ini guys ya, tepatnya di akhir tahun 2021. Apa smartphone-nya? Ini adalah Sony XZ2 guys. Sony XZ2 ini dirilis 26 Februari tahun 2018, yang artinya sudah 4 tahun guys ya. Sudah 4 tahun karena ini sudah dekat tahun 2022 guys. Oke, kita akan langsung jelajahi untuk desain dari Sony XZ2 ini. Dari belakang, Sony XZ2 ini menggunakan setup satu kamera beresolusi 19 megapiksel ditemani dengan LED flash guys ya. Dan satu buah fingerprint scanner yang posisinya ini tidak ergonomis sama sekali guys. Ya, ini by the way ini adalah brand provider dari Jepang. Jadi saya dapatnya memang second, ini adalah handphone second dari Jepang guys ya. Untuk masalah ini guys, fingerprint ini menurut saya, jadi Sony ini sudah saya pakai beberapa bulan guys ya. Sony XZ2 ini beberapa bulan. Ini tetap aja kalau saya mau buka layar kunci itu selalu ke kamera guys, karena memang ini fingerprint ini sama sekali tidak ergonomis untuk tempatnya guys. Ini lebih baik, saya rasa lebih baik di sini guys, seperti Sony pendahulunya guys ya, seperti Sony Z1, Z2 itu kan lebih enak di jempol ini guys. Kalau di sini sangat kurang guys, di tengah-tengah posisinya guys ya. Oke, lanjut kita ke posisi atas. Bagian atas dari Sony XZ2 ini cuma terdapat satu buah mikrofon, dan ini SIM tray yang hanya single SIM aja guys. Jadi kalian nggak bisa pakai dua kartu sekaligus. Ini hanya pakai satu plus memori eksternal. Dan di bagian kirinya ada satu buah garis antena, terus kosong, nggak ada lagi. Di bagian kanan ada tombol power, tombol volume, dan ini adalah ciri khasnya Sony, ada tombol shutter untuk kita foto atau merekam video guys ya. Di bagian bawah cuman ada port charge, ini sudah Type C, dan satu buah mikrofon dan satu buah garis antena. Oke, untuk layarnya guys ya, untuk bagian depan di layarnya ini, di atas dia punya kamera beresolusi 5 megapiksel serta sensor-sensor dan dua buah speaker stereo guys. Jadi ini speakernya sudah stereo dan menghadap ke depan. Jadi untuk nonton konten-konten seperti di YouTube atau di Netflix ini lebih mantep guys ya. Jadi untuk layar smartphone ini bertipe IPS dengan bentang layar 5,7 inch, revolusinya tuh 1080 kali 2160 pixel guys ya. Rasionya ini 19:6, pakai perlindungan dari Corning Gorilla Glass 5, sama juga ya. Bagian belakangnya juga pakai kaca Corning Gorilla Glass 5. Dan ini juga sudah membawa fitur-fitur yang terdapat di TV mereka guys ya. Jadi Sony memang bukan produksi handphone saja, tapi banyak elektronik lain kayak kamera, TV ini sudah memakai atau mengadopsi fitur triluminous display guys ya. Jadi hasil yang ditampilkan meskipun memakai layar bertipe IPS ini cukup bagus guys ya, sangat tajam. Hasil yang dikeluarkan daripada si layar Sony XZ2 ini cukup bagus menurut saya guys. Dan smartphone ini sendiri untuk spesifikasi singkatnya, dia sudah memakai chipset Snapdragon 845 menggunakan RAM 4GB serta penyimpanan internal sebesar 64GB guys. Jadi untuk masalah performa gaming, seharusnya untuk chipset 845 ini tidak terlalu ngoyo guys ya untuk bermain game-game ringan macam Mobile Legends dan PUBG Mobile. Oke, langsung aja kita coba cek performanya di PUBG Mobile guys ya. Oke guys, kita sekarang sudah ada di dalam game PUBG Mobile, dan untuk settingan grafisnya kita bisa lihat di sini. Untuk Sony XZ2 ini sudah bisa smooth extreme guys ya, dan maksimal grafisnya di HDR dengan frame rate ultra. Nah, kita akan coba mainkan satu match gitu kan di smooth extreme. Kita akan coba langsung bagaimana performa Sony XZ2 ini guys ya. Oke guys, kita akan langsung coba untuk memainkan satu match deathmatch gitu.
for the first time. Dan jadi tuh sensitivitas layarnya sendiri juga menurut saya bagus sekali guys ya. Untuk lompat-lompatnya ini kalian hampir nggak ada delay guys ya, hampir nggak ada delay. Jadi memang masih performa si Snapdragon 845 ini masih cukup mumpuni untuk main game PUBG Mobile guys. Oke, lanjut kita ke game berikutnya guys ya. Nah sekarang kita sudah ada di dalam game Mobile Legends guys. Untuk settingan grafisnya ini rekomendasinya sudah tinggi. Nah kita coba ultra apakah bisa. Ultranya bisa dengan mode HVR on, mode HD on. Intinya semua rata kanan guys untuk si Mobile Legends ini. Kita akan langsung coba di Brawl. Oke guys, kita sudah dalam game Mobile Legends guys ya. Jadi ini untuk settingan grafisnya tadi saya sudah setup ke rata kanan guys. Untuk frame rate-nya bisa high frame rate juga gitu kan. Jadi untuk gameplaynya sendiri masih lancar untuk di settingan tertinggi guys. Amarahku. Sihir mistis sangat menakjubkan. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Kamu tidak akan rasakan amarahku. Legendary. Nah oke guys ya, untuk urusan performa si Sony XZ2 ini dengan chipsetnya Snapdragon 845, saya rasa untuk harga 1 juta ini masih sangat worth it guys ya. Cuman sayang di sini adalah kelemahan di baterainya. Baterainya hanya kapasitasnya cuman 3080 mAh. Yang jelas itu akan menguras banyak banget baterai kalau kita mainkan game secara terus-menerus guys. Dan ditambah di sini tidak ada colokan untuk earphone. Jadi kalau kita mau menggunakan headset itu harus menggunakan adapter USB-C yang keluarnya nanti ada adapternya guys ya. Dan untuk kameranya sendiri sampling fotonya seperti ini guys ya. Dan ini untuk perekamannya. Oke guys, ini adalah hasil kamera belakang dari Sony Xperia. Oh bukan Sony Xperia nih guys ya, Sony XZ2 guys. Jadi ini hasilnya seperti ini. Apakah cukup stabil? Nah jadi ini untuk kondisi cuacanya sekarang lagi agak mendung. Jadi awannya kelihatan putih aja gitu kan. Nah kalau saya lihat sih lumayan guys ya. Untuk kamera depannya sendiri seperti ini guys hasilnya. Jadi masih bisa distabilkan atau masih goyang ini guys. Kayaknya sih goyang guys ya. Ini hasilnya seperti ini guys. Agak ya kalian nilai sendiri lah hasilnya seperti apa ya. Serta tidak lupa Sony juga ada fitur yang namanya slow motion guys ya. Di sini ada gerak lambat dan hasilnya akan seperti ini guys. Nah jadi untuk si speaker stereonya hasilnya seperti ini guys ya. Kita akan langsung coba masuk YouTube, kita mainkan di sini. Nah untuk di sebelah kanan volume itu ada, sebentar guys. Di sebelah kanan volume ini tadi ada yang namanya getaran dinamis guys. Nah itu fungsinya adalah untuk kalau misalkan kita mendengarkan musik atau menonton film gitu kan, handphonenya akan bergetar guys. Nah, handphonenya akan bergetar. Kita coba maksimalkan supaya kalian bisa lihat.
Nah seperti itu guys ya. Jadi memang untuk handphone ini bisa kayak ada ritmenya gitu guys, yang membuat handphonenya bergetar saat kalian mendengarkan musik atau lagi nonton film guys. Jadi kesimpulannya untuk di akhir tahun 2021, saya rasa handphone ini sangat worth it guys ya. Dengan harga 1 juta saja kalian bisa mendapatkan mantan flagship Sony ini yang sudah dilengkapi dengan NFC. By the way ini sudah ada NFC-nya. Dan kalian juga bisa mendapatkan performa dari Snapdragon 845 yang masih lancar untuk bermain game ringan guys ya. Kalau untuk main Genshin Impact, handphone ini bisa, hanya di suhunya ini yang akan cepat panas dan dia akan menurunkan performanya guys kalau saat panas guys. Jadi saran saya kalau lebih enaknya kalian beli cooler, kalian tempelkan di belakangnya ini supaya menjaga temperatur dari si prosesor agar permainan kalian bisa lebih nyaman guys ya. Nah sekian dulu review dari Sony XZ2 ini. Semoga video ini membantu atau menjawab pertanyaan kalian apakah masih worth it membeli smartphone bekas ini. Dan saya ini guys ya, saya tidak merekomendasikan atau menjamin bahwasanya kalian bisa mendapatkan unit yang seperti saya ini bisa dibilang minim lah ya untuk depthnya. Hanya di sini ada goresan kecil, tapi untuk lainnya ini masih mulus. Kalian bisa cari aja di e-commerce yang ada gitu kan. Harganya berkisar 1 juta, paling mahal saya lihat itu 1.200.000 guys ya. Nah sekian dulu video dari Black GG gitu kan. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe, klik tombol like-nya dan notifikasinya juga guys ya. Apabila kalau ada kekurangan atau kalian ada pertanyaan juga, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Saya Febri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.